Otonomi daerah sejatinya lahir sebagai sebuah pijakan emas, sebuah sistem distribusi kesejahteraan yang melahirkan harapan baru bagi rakyat di pelosok negeri. Ia diimpikan sebagai ruang keadilan, sebagai pemerataan pembangunan, dan juga sebagai lahirnya pemimpin yang berdasar dan berakar dari aspirasi masyarakat. Namun idealisme itu kini telah retak. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi alat emansipasi rakyat justru menjadi kendaraan elitis, membangun dinasti politik yang kian jauh dari denyut nadi masyarakat. Bukan menjadi rahasia lagi, praktek politik balas budi yang telah menjadi wajah keseharian dalam banyak daerah. Dalam usahanya, pemerintah daerah terpilih melakukan penempatan orang-orangnya ataupun loyalis-loyalisnya pada jabatan-jabatan strategis di daerah. Bukan atas dasar kapabilitas, melainkan atas dasar utang politik. Fenomena ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip luhur dari otonomi daerah itu sendiri. Yang seharusnya otonomi daerah itu hidup di dalam prinsip partisipasi publik, meritokrasi, dan juga integritas. Lalu yang jadi pertanyaannya, apa arti otonomi daerah jika menghasilkan ketidakadilan atas nama kedaulatan daerah? Banyak Pemda di Indonesia mengisi bagian administrasi dengan pegawai honorer. Namun, seringkali mereka dipilih tidak melalui seleksi yang ketat dan tidak berdasarkan kompetensi yang khusus. Namun, seringkali mereka dipilih berdasarkan hubungan politik, bukan berdasarkan keahliannya. Akibatnya, saat ini kita seringkali merasakan bahwa pelayanan publik yang melambat, administratif yang amburadul, dan birokrasi yang tidak produktif. Dana daerah menjadi terkuras, namun masyarakat tidak merasakan manfaat yang sebanding. Praktik-praktik seperti inilah yang bertentangan dengan merit system yang seharusnya menjadi dasar bagi pegawai ASN dan pegawai honorer. Di negara Australia sendiri menerapkan sistem seleksi PNS berbasis Merit Protection System, di mana sistem ini menggunakan prinsip fairness, transparansi, dan juga akuntabilitas. Proses rekrutmen ini dilakukan secara terbuka dan juga objektif, di mana diawasi secara langsung oleh lembaga independen yaitu Merit Protection Commission. Hasilnya di Australia sendiri sangat rendah kasus aduan maupun sengketa terkait rekrutmen ini. Menurut data, hanya 5 hingga 7 kasus per tahunnya. Lantas, bagaimana di negara kita, negara Indonesia? Di Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem merit ini tentu saja secara terbuka dan juga dengan bantuan teknologi yaitu teknologi CAT. Namun dalam praktiknya banyak terjadi intervensi politik terutama dalam pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 tercatat lebih dari 116.000 tenaga honorer yang diangkat secara tidak sesuai dengan prosedur. Jika dibandingkan secara data, di Indonesia terjadi lebih dari 1.000 kasus per tahunnya, jika dibandingkan dengan Australia yang hanya kurang dari 11-an kasus. Sebagian besar karena adanya latar belakang politik dan juga menjadi tim sukses dari salah satu pejabat di pemerintahan daerah. Pengangkatan tenaga honorer tanpa prosedur yang resmi merupakan masalah yang serius dalam birokrasi kita. Salah satu contohnya itu ada di SMK Negeri 2 Kota Kupang, di mana Muhammad T. selaku kepala sekolah mengangkat 11 total guru honorer tanpa koordinasi dengan pihak komite sekolah dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Diketahui bahwa 2 di antara guru honorer tersebut merupakan kerabat dekat dari Muhammad T. Dan hal yang lebih buruknya lagi, gaji guru honorer ini menggunakan dana dari komite sekolah. Ini merupakan pelanggaran terhadap penggunaan uang publik, di mana ini dapat menimbulkan berbagai kontroversi dan kritikan dan juga investigasi dari berbagai pihak dan juga DPRD. Solusi kebijakan yaitu dengan menggunakan sistem merit atau Merit Protection System yang diterapkan di negara Australia, di mana sistem merit diterapkan di negara Australia dengan metode pendekatan Merit Based Approach. Di Australia, proses perekrutan ASN dilakukan dan diawasi oleh lembaga independen yaitu Australian Public Service
Commission atau APSC. Sistem merit di Australia diterapkan untuk mengawasi dan memastikan proses perekrutan ASN berdasarkan pada kompetensi yang meliputi keahlian dan juga potensi, transparansi di mana proses seleksi itu dilakukan secara terbuka serta akuntabilitas, di mana setiap kebijakan itu dapat diaudit. Dalam sistem merit, semua seleksi jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi, bukan berdasarkan relasi politik. Dan apabila terjadi pelanggaran, semisal rekrutmen berdasarkan kedekatan politik, maka pejabat dapat diberhentikan dan rekrutmen dibatalkan. Serta terdapat ombudsman publik yang dapat menerima laporan tersebut dan menindak praktik tersebut.